Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menyampaikan tentang latihan soal dari materi drama dan juga resensi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama Ibu Ainul Yati. Baiklah, kita akan membahas soal dengan pembahasannya. Untuk soal yang pertama, tahapan alur dalam drama biasanya tidak ditandai dengan A. Adanya peristiwa yang melibatkan kehadiran tokoh. B. Penggantian latar pada pentas. C. Pergantian layar pada panggung. D. Pergantian tokoh dalam adegan. E. Pergantian pemeran utama dalam sebuah lakon. Yang tidak ditandai ya tahapan alurnya. Jawabannya adalah yang A. Adanya peristiwa yang melibatkan kehadiran tokoh. Jadi, alur adalah rangkaian peristiwa yang menggerakkan jalan cerita. Peristiwa adalah kejadian yang berlangsung dalam satu adegan. Peristiwa dapat diamati melalui pemunculan tokoh baru, dialog, dan gerak tokoh, serta perpindahan latar atau pergantian dari kostum tokohnya. Perpindahan satu peristiwa ke peristiwa lainnya itu membentuk urutan peristiwa yang disebut alur cerita. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 2. Bagian penting merupakan kalimat pembuka yang menjelaskan mengenai tokoh-tokoh, konflik yang terjadi, dan sinopsis lakon pada suatu karya sastra, yaitu A. Klimaks, B. Epilog, C. Drama, D. Prolog, E. Resolusi. Jawabannya adalah yang D. Prolog. Kita bahas. Nah, struktur drama tersusun dari prolog. Jadi prolog itu yaitu bagian pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam naskah drama yang disampaikan oleh dalang sebagai pengantar untuk menjelaskan gambaran para pemain, gambaran latar, konflik yang terjadi, dan sinopsis dari lakonnya. Dialog yaitu percakapan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan cara menyelesaikan persoalan dalam kehidupan. Nah, kalau epilog itu adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang tokoh atau aktor pada akhir ceritanya. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 3. Pernyataan yang berkaitan dengan drama sebagai karya seni pertunjukan adalah A. Tulisan berupa cerita yang menggambarkan sisi kehidupan manusia. B. Tulisan yang menggambarkan segala kelebihan dan kekurangan manusia. C. Segala keunggulan dan kelemahan manusia yang disampaikan melalui dialog. D. Sisi kehidupan manusia yang dimainkan tokoh cerita atau pemeran di atas pentas. E. Sisi kehidupan manusia yang dimainkan melalui dialog yang panjang dan padat. Jawabannya adalah apa? Iya, jawabannya adalah D. Jadi hakikatnya drama itu secara umum pengertian drama merupakan suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan dengan dipertunjukkan oleh aktor. Pementasan naskah drama dapat dikenal dengan istilah teater. Jadi drama juga dapat dikatakan sebagai cerita yang diperagakan, dipanggungkan berdasarkan sebuah naskahnya. Berikutnya, soal keempat. Bacalah kutipan naskah berikut ini. Ishak. Aku akan tetap mencintaimu, akan tetapi aku tidak berbuat apa-apa. Sutilawati. Perkara cinta jangan disebut juga. Engkau tahu sendiri.
Aku juga cinta padamu. Akan tetapi, apa maksudmu? Ishak, aku tidak mau mengikuti engkau. Artinya, engkau jangan menunggu aku. Kawin saja dengan orang lain. Satilawati, tapi aku tidak mau. Aku tidak bisa. Engkau boleh pergi sekarang, tetapi lekas kembali. Aku tetap menunggu kau. Watak Satilawati dalam penggalan tersebut adalah A. Lembut, B. Penyayang, C. Keras, D. Pasrah, E. Pengertian. Ya, watak Susilawati dalam drama tersebut adalah keras ya. Jadi jawabannya adalah C. Dari kutipan naskah pada soal tersebut bisa disimpulkan bahwa wataknya keras. Hal ini dikarenakan Satilawati tidak mau menuruti perkataan Ishak untuk kawin dengan orang lain, melainkan mengikuti keinginannya yaitu menunggu Ishak untuk kembali. Jadi drama itu merupakan suatu bentuk ekspresi seni yang dipentaskan di atas panggung. Drama berasal dari kata dramoid yang artinya bergerak atau berbuat. Pementasan drama yang baik pasti didukung dengan naskah yang baik pula. Sebuah naskah drama biasanya ditulis berdasarkan ide atau imajinasi cerita-cerita legenda maupun kejadian-kejadian atau keadaan sosial di masyarakat. Jadi naskah drama itu berbentuknya dialog-dialog tokoh yang disertai dengan petunjuk atau teknis dari permainan. Berikutnya soal nomor 5. Bacalah kutipan naskah berikut ini. Rani, hai, apa yang kau lakukan? Tampaknya sibuk sekali. Dina, ah, tidak. Rani, bagaimana kalau saya bantu? Dina, tidak usah. Rani, kalau saya bantu, cepat selesai. Dina, titik-titik. Kalimat dengan ekspresi jengkel untuk melengkapi naskah tersebut adalah A. Wah, dengan senang hati. B. Oh iya, terima kasih. C. Pergi. D. Baiklah kalau begitu. E. Udah, sendiri saja. Jadi, yang menunjukkan ekspresi jengkel adalah ya, drama merupakan sebuah sastra yang disampaikan melalui dialog para peraku, termasuk naratornya. Melalui dialog, penonton dapat mengetahui isi cerita, karakter tokoh, permasalahan yang dihadapi, cara berpikir, dan cara mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Singkatnya, secara tersirat, dialog memberi gambaran tentang perilaku atau tindak tanduk sang tokoh. Nah, kalimat dengan ekspresi jengkel untuk melengkapi naskah tersebut adalah yang udah sendiri saja. Selanjutnya soal nomor 6. Kutipan naskah berikut. Rani, hai, apa yang kau lakukan? Tampaknya sibuk sekali. Dina, ah, tidak. Rani, bagaimana kalau saya bantu? Dina, tidak usah. Rani, kalau saya bantu cepat selesai. Watak Dina dalam penggalan drama tersebut adalah A. Ramah, B. Sangat ramah, C. Perhatian, D. Sombong, E. Tak acuh. Jawabannya adalah yang E. Tak acuh, karena tidak mengacuhkan apa yang akan dibantu oleh Rani. Selanjutnya soal nomor 7. Bacalah kutipan naskah drama berikut. Mardian, gerah Pak? Maskun, tidak. Mardian, dibuka jendelanya biar sedikit segar ya. Maskun, titik-titik-titik. Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut sesuai watak Maskun adalah A. Ya, terima kasih. B. Terlalu sesak hawanya kalau ditutup. C. Bagaimana jadinya kalau begini? D. Banyak asap rokok di ruangan ini ya. E. Jendela dan pintunya kan masih tertutup.
Maka melalui dialog, penonton dapat mengetahui isi cerita, karakter tokoh, permasalahan yang dihadapi, cara berpikir, dan cara mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Dialog itu tersendiri dibagi dari 3 elemen. Yang pertama tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran untuk membandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis dan juga antagonis. Wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Kramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita tersebut dengan bagian wawancang. Untuk melengkapi bagian dari wawancang tersebut harus disesuaikan dengan watak tokoh maskun. Nah, tokoh maskun itu sendiri memiliki watak yang kaku dan sinis, sehingga kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut adalah terlalu sesak hawanya kalau ditutup. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal 8. Unsur resensi yang tidak termasuk pada publikasi buku adalah A. Nama penulis buku, B. Judul buku yang diresensi, C. Nama penerbit dan tahun terbit buku, D. Tebal buku yang diresensi, E. Latar belakang penulis buku. Ini adalah yang dicari yang tidak termasuk data publikasi buku. Jawabannya, iya. Jawabannya adalah identitas atau data publik buku. Atau belakangnya ya. Jadi identitas atau data publik buku itu bisa diresensi meliputi ada judul buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, harga buku, dan gambar sampul buku. Sehingga untuk resensi yang tidak perlu dipublikasikan dari buku tersebut adalah latar belakang penulis bukunya. Berikutnya yaitu soal nomor 9. Buku pengkajian puisi karya Rahmat Djoko Pradovo ini pembahasannya sangat bagus karena dilengkapi dengan contoh-contoh, baik analisis semiotika maupun hubungan intelektualnya. Analisis yang cukup terperinci akan menambah pengetahuan pembaca untuk memahami puisi. Kalimat simpulan yang tepat dalam resensi sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Buku tersebut wajib kita beli karena isinya sangat bermanfaat. B. Buku itu sangat bagus dan sudah dilengkapi dengan pembahasan. C. Karena kita bukan ahli dalam bidang puisi, sebaiknya kita membaca buku ini. D. Buku ini layak dimiliki pembaca yang ingin belajar memahami puisi. E. Kita perlu membaca buku ini meskipun kita tidak suka dengan puisi. Ya, jadi kalimat simpulan yang tepat pada resensi sesuai dengan ilustrasi buku yaitu buku ini layak dimiliki pembaca yang ingin belajar memahami puisi. Jadi simpulan berisi sugesti kepada pembaca dengan mempertimbangkan apakah buku tersebut layak atau tidak untuk dibacanya. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan nomor 10. Resensi buku juga disebut A. Timbangan buku, B. Pencerita buku, C. Pengenalan buku, D. Pencermatan buku, E. Promosi buku. Ya, jawabannya adalah yang A. Jadi akhir-akhir ini resensi buku juga disebut dengan timbangan buku. Nah, sesuai dengan tujuan resensinya. Tujuan resensi itu kan memberikan pertimbangan kepada masyarakat mengenai kelayakan bukunya. Jadi jawabannya adalah timbangan buku atau yang A. Maybe we can enjoy life. Terima kasih. Selamat belajar. Maybe we can Semoga enjoy sukses. life. Assalamualaikum Maybe we can enjoy warahmatullahi life tonight. wabarakatuh.